mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari jurus pertama, kenali potensi diri. Tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah 1. Membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. 2. Membantu murid memahami dirinya atau kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat membuat rencana dan menetapkan tujuan belajar dan karirnya. Ketiga, juga membantu guru dalam menentukan metode pembelajaran disesuaikan dengan hasil asesmen yang sudah diberikan. Potensi diri kalian. Bu Cinta akan membagikan link yang akan kalian kerjakan sebagai kegiatan pertama, aksi kita pertama, yang nantinya akan menjadi bahan diskusi kegiatan berikutnya. Link yang diberikan adalah semacam ini, yang akan dikerjakan oleh para murid. Tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Ini bisa buka ini. Konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan Saya minta berdasarkan hasil asesmen kalian,
Oke, berikutnya yang audio visual. Ngacung. Yang audio visual, ya 4 gabung lagi, ada lagi enggak? Ya, oke, silakan gabung ya. Ya. 1 kinestetik, 2 audio visual, yang ketiga visual. Ojo visual. Ya, oke. Bisa gabung? Ya. Yang belakang mana? Yang belakang hasilnya apa? Oh ya, terima kasih. Pembelajaran bimbingan konseling untuk memahami suatu masalah, kita menempati ada 4 langkah. 1 yang disebut dengan AK, action. Kita tadi sudah mengerjakan asesmennya, sudah berkelompok, ya kan? Kemudian yang kedua itu kita akan mengadakan refleksi. Refleksi itu saya memberikan pertanyaan, maka ada yang menjawab. Kalianlah yang bertiga menjawab. Bagaimana, siap? Refleksi yang pertama, hasil pembelajaranmu adalah kinestetik, ya kan? Gaya belajarnya kan kinestetik. Pertanyaan saya, cara belajar yang sudah kemarin itu sama enggak? Ya? Tidak, saya masih menggunakan cara menghafal dan ternyata susah memahami pelajaran itu. Kinestetik dengan cara menghafal mengalami kesulitan. Ya, kinestetik dengan cara menghafal mengalami kesulitan. Nah, supaya bisa lebih cepat memahami, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba cara baru, yaitu dengan praktek langsung. Kinestetik adalah dengan cara praktek langsung sehingga nantinya akan lebih mudah memahami pelajaran itu. Jelas ya? Kalau kinestetik berarti praktek langsung. Berikutnya adalah dari gaya belajar visual. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan gaya belajar visual. Visual adalah berarti dengan melihat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah gaya belajar yang kamu lakukan setiap hari sudah sesuai? Tidak, saya masih menggunakan cara membaca dan menghafal. Membaca dan menghafal. Sebenarnya dengan membaca pun dia sudah visual. Tetapi ternyata dengan membaca tok itu ternyata belum juga bisa memahami materi pelajaran. Maka apa yang akan kamu lakukan? Hal baru apa? Saya akan mencoba hal baru, yaitu dengan menonton video pembelajaran misalnya bisa dengan melihat video pembelajaran dari YouTube. Bisa diterima? Bisa diterima? Audio. Mungkin sekali yang audio, ada yang nggak masuk ya. Yang menjadi pertanyaan kembali sama seperti yang 2 kelompok tadi, apakah sudah sesuai gaya belajar dulu dengan yang kamu barusan lakukan assessment? Sudah sesuai karena saya selalu mendengarkan penjelasan dengar. Karena audio itu adalah mendengarkan, dia berusaha mendengarkan penjelasan dari guru sehingga dia mudah memahami. Betul begitu? Yang audio? Oke. Kemudian hal baru apa untuk meningkatkan?
penjelasan guru sehingga bisa saya ulangi setiap saya belajar. Oh, dia merekam penjelasan dari guru sehingga ketika akan mengulangi belajar tinggal diputar lagi. Betul ya? Oke, tepuk tangan semuanya. menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Untuk langkah ketiga setelah kita aksi refleksi, maka kegiatan ketiga ini adalah konseptual, di mana akan dijelaskan mengenai gaya belajar kinestetik itu apa, dengan cara bagaimana yang akan dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok gaya belajar kinestetik. Beri tepuk tangan. Kinestetik merupakan gaya belajar dengan aktivitas langsung atau susunan pemain regulatif, aktivitas kelompok, dan lain-lain contohnya. Gaya belajar kinestetik disebut juga kinesthetic learner adalah gaya belajar yang lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Anak dengan gaya belajar kinestetik lebih suka praktik, lebih suka bereksperimen atau melakukan aktivitas fisik. Dia akan mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering juga menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Maka, strategi pembelajaran yang efektif adalah menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Sertakan juga aktivitas fisik dalam pembelajaran, seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Berikutnya adalah dijelaskan gerakan konseptualnya dari gaya belajar visual. Tepuk tangan. Gaya belajar visual adalah belajar dengan melihat video, gambar, diagram, atau warna, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Gaya belajar visual atau visual learner. Gaya belajar yang lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Anak dengan gaya belajar visual senang membaca dan mencatat. Dia tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikirannya. Maka,
Strategi pembelajaran yang efektif bagi anak dengan gaya belajar visual adalah menggunakan gambar, peta konsep, video, dan infografik. Ajaklah murid tersebut membuat catatan warna-warni, membuat mind mapping atau sketsa. Konseptual berikutnya adalah penjelasan dari kelompok gaya belajar auditori. Silakan disampaikan. Auditori adalah belajar dengan mendengarkan audio atau suara, menggunakan musik, mendengarkan penjelasan dari guru atau rekaman, dan lain-lain. Cukup. Terima kasih, tepuk tangan. Gaya belajar auditori atau auditory learner. Anak dengan gaya belajar auditori, dia akan lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Anak tersebut senang berdiskusi, senang mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara gurunya. Dia akan mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Anak tersebut akan cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Maka, strategi pembelajaran yang efektif bagi anak dengan gaya belajar auditori adalah dengan berdiskusi, dengan tanya jawab, dengan rekaman suara, atau juga bisa dengan lagu edukatif. Doronglah anak tersebut untuk menjelaskan kembali materinya dengan kata-katanya sendiri. Kegiatan hari ini sebagai aksi dari kalian, ya, kalian membuat rencana gaya belajar. Seperti tadi disampaikan, berarti aku harus melihat buku, berarti aku harus mungkin untuk lebih jelasnya merekam penjelasan dari guru. Kemudian yang ini saya akan praktek langsung. Buatlah kegiatan seperti dengan gaya belajar yang sudah kalian hasilkan itu tadi. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan ke Bu Ina dengan bertanya lewat WA atau bertemu langsung konsultasi. Bisa? 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 Terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga konsistensi